legislatif, kita eksekutif, mereka di DPR dengan legislatif. Jadi ada pembahasan antara pemerintah daerah dengan DPR, karena DPR sebagai sebagai pengawas anggaran di pemerintah daerah. Jadi kalau ada waktu yang lama, dan biasanya memang seperti itu, alot sampai biasanya persetujuannya atau kesepakatannya lama, kalau tidak menemukan titik temu sampai dengan batas waktu yang ditentukan, kita biasanya usulan yang mereka usulkan sama Pemda, biasanya kita tidak akomodir. Jadi mereka berkeras, harus ada begini kan. DPR ini kan orang bilang suara rakyat, jadi alasannya mereka di bawah bernaung dari kata itu, mereka menyuarakan ini suara rakyat, ini usulannya 30 deh ya, ini nih iya, atau anggaran hubungan sama tambang itu yang mempengaruhi. Jadi uang yang diberikan dari pusat itu bersumber dari dana perimbangan, namanya menyeimbangkan dana Pemda atau dikasih uang, dikelola, peruntukannya pertama untuk gaji pegawai, kemudian untuk kesehatan, untuk pendidikan, itu yang diutamakan dahulu, baru itu program kegiatan kebutuhan daerah masing-masing. Tahun ini kita sebagai pemerintah daerah atau pimpinan paling atas di Pemda, dalam hal ini Bupati, dia mau ingin program apa, contohnya mau bangun jalan di mana, itu sisa dari anggaran itu gitu. Terus ada juga dana perimbangan ini, ada namanya DAU sama DAK. Kalau DAK itu dana alokasi khusus ini sudah ada, dia punya aturan dari pusat, dikasih uang tapi sudah ada catatannya, ini untuk ini, ini untuk ini, nggak bisa beli ini, seperti itu dana khusus. Kalau dana alokasi umum itu namanya bebas. Dalam hal ini bebas untuk apa? Pertama diutamakan tadi gaji pegawai, kemudian kalau masih ada sisanya baru terserah mau bikin apa di daerah itu. Ya, mungkin itu ada yang lain lagi. Nah, kalau pertanyaan selanjutnya itu kalau bagaimana pengajuan dari apa, kan tadi itu persetujuannya, kalau pengajuan dari pengajuannya terlambat diserahkan ke apa tadi DPR. Iya. Anggarannya sudah cukup, anggarannya ada, terus mau mengajukan APBD itu tapi terlambat mengajukan. Kan biasanya ada waktu-waktu untuk pengerjaannya, sedangkan itu terlambat diserahkan. Gimana ya? Pertama kan sudah disetujui toh ceritanya, atau bagaimana? Sudah disetujui antara DPR dan Pemda, sudah. Terus pengajuannya bagaimana ini? Saya masih Pengajuan dari mengajukan kepada DPR. gimana ya? Saya pertanyaan dan sudah ada dalam sistem itu, aplikasi itu, nggak biar terlambat mau dia apa tidak ada. Berarti Cuma, tidak masalah. Tidak masalah, maksudnya tetap akan jalan. Iya. Cuma menjadi catatan, Iya. menjadi teguran DPR ke kami Pemda. Kenapa terlambat? Kenapa begini? Tapi selama ini sih tidak ada. Gitu. Iya. Cuma terlambat itu yang maksudnya itu seperti yang saya jelaskan di awal tadi, terkait permintaan atau kebutuhannya DPR. Tapi kalau sudah diakomodir itu, mereka akan susun OPD di dinas ini untuk susun di RKA, selesai, tidak ada kan terlambat. Karena pertama mereka sudah susun sih sebenarnya, kan kita di Pemda kita yang bagi uangnya, pertama kita yang kasih dinas keuangan 1 miliar, kamu susun sudah. Habis itu dibahas di DPR, orang sudah lihat, sudah ada sebenarnya yang mana yang usulkan, tidak ada, yang tidak ada uangnya, tapi sudah selesai sebenarnya. Oh, berarti yang diperiksa di DPR ini Sudah. hanya apa ya, kayak cuma Iya, rancangan pertama, rancangan. Tadi habis itu baru disahkan pengesahannya, tetap ada. Cuma kan mereka menjadi pembahasan pada saat yang mereka inginkan itu tidak ada di dalamnya. Tapi Pagu ini di anggarannya sudah klop.
Tidak ada keterlambatan, tidak ada, sudah orang sudah selesai menginput, cuma yang itu biasanya di sana seperti itu. Jadi keterlambatan RTA tidak ada, begitu sudah disahkan dan pagunya ada, tinggal perubahan saja. Kalau memang disetujui dinas ini kelebihan anggaran, mereka teguran ke kita dari DPRD ke Pemda terkait kenapa kamu lambat. Kalau lambat sih tidak ada lambat, sudah terinput, cuma lambat mungkin menyetor atau bagaimana, di situ tidak ada yang melambat. Karena seperti itu. Yang selanjutnya. Iya, silakan. Kan Krisanto dalam penyusunan anggaran itu pasti ada apa? Ada kendalanya. Kalau dari kendalanya sendiri bagaimana dan solusinya seperti apa? Iya. Kendalanya ini pertama, karena kita sekarang sudah pakai aplikasi, sudah internet full, istilahnya web service. Jadi semua bahkan saya diminta bantu, saya susun. Mana saya tahu dia mau kemana, toh? Mana saya tahu kebutuhannya selama ini. Mana saya tahu seperti itu, membantu dalam hal penginputan saja, bukan tentang pengambilan keputusan kebijakan anggarannya, seperti itu. Kalau SDM-nya, orang di sini sudah tiap tahun bikin pelatihan. Solusinya itu bikin sosialisasi dan pelatihan. Biasanya sosialisasinya itu kemana saja? Maksudnya dari mana saja Pak? Dari biasanya tuh ke kampus atau Oh enggak, karena kita kan cuma terkait OPD toh, jadi kalau masa anggaran berarti cuma OPD-nya saja yang kita ajar. Iya, operator. Iya, ada pemantapan kembali tiap tahun. Apalagi tiap tahun ini ganti aplikasi. Jadi dilatih lagi. Sedangkan orang saja yang memang tahu di sini karena aplikasi baru tetap belajar lagi. Nah, setelah orang belajar, orang ajar mereka seperti ini untuk keuangan. Gitu. Cuma karena SIPD ini sekarang belum sampai dengan penatausahaan sama akuntansinya, baru sampai sebatas tuh ya. Baru sebatas penganggaran. Jadi Kemendagri memperbolehkan menggunakan aplikasi lain selain SIPD untuk proses pencairannya. Jadi kita pakai aplikasi lain namanya Sinda Keuangan. Nah, ini aplikasinya sistem informasi pemerintah daerah. Ini satu Indonesia pakai ini. Nggak boleh berbeda-beda sekarang. Wajib mulai tahun 2021 pakai ini. Mulai dari 2021. Ya tahu lah, kalau ganti presiden ganti lagi. Ini kan tinggal dipilih. Kalau mau ini kan secara teknis sudah aplikasi. Kalau ada kan nanti tinggal dipilih kabupaten, provinsinya dulu. Nanti akan muncul kabupatennya. Ini seperti misalnya di sini jaringan juga bagus. Jadi kalau orang di anggaran pakai dua aplikasi ya, SIPD sama Sinda NG. Sinda terbaru itu namanya Sinda NG. Jadi pilih lagi kabupatennya muncul sendiri kan, kabupatennya tinggal pilih kabupaten dari ini. Gitu. Penyusunan BPASKP ini itu semua yang terlibat dalam penyusunan. Ya, kalau penyusunan yang terlibat pertama ya pasti semua dalam satu dinas itu, karena dalam DPA itu kan dalam dinas ini kan masing-masing ada bidang. Seperti contohnya saya di keuangan, ada bidang anggaran, ada bidang aset, ada bidang akuntansi, ada TU. Jadi dari bidang-bidang ini ada program kegiatan yang akan mereka laksanakan. Jadi pasti terlibat dalam penyusunan DPA. Jadi kepala dinas umpamanya dikasih 5M untuk keuangan, dia bagi-bagi sama anggaran 1 miliar bidang anggaran.
kamu mau ingin program apa tahun ini. Nah, jadi saya kepala bidang disuruh rencana bikin kegiatannya, walaupun anggarannya belum ada bang, contohnya belum ada pagu dari dari pusat, belum ada. Tadi yang saya bilang dana transfer itu kan belum ada dikirim, tapi kita belajar dari tahun-tahun yang sebelumnya, kita ambil 3 tahun sebelumnya itu menjadi patokan kita, jadi rata-rata toh. Jadi prosesnya mulai dari itu, apa yang akan kita bikin tahun depan. Pertama kita harus pikirkan toh, selain yang rutin. Kalau rutin kan seperti ini, apa kegiatan rutin. Tapi kalau seperti ada kegiatan yang baru, mau bikin sosialisasi ke kecamatan kah, bikin, usulkan. Seperti yang saya bilang tadi, bikin kertas kerjanya, bikin rencana program kegiatan apa, anggarannya berapa. Jadi susun, pertama menyusun kebutuhan apa yang akan kita laksanakan di tahun depan, dengan anggarannya berapa, keinginannya kita dulu. Maksudnya tidak juga sampai jor-joran mau anggaran besar-besar, tidak, susun saja, nanti baru kita rapatkan uangnya kita cuma seperti ini. Jadi kalau dia punya pelatihan dikurangilah, keluarkan aplikasi sesuai sudah. Kalau mau cetakkan hasil RKA-nya, cetakkan DPA-nya, cetakkan APBD-nya, itu sudah sesuai aturan yang ditetapkan. Berarti aplikasi ini Sudah. semuanya sudah di sini. Karena kita sebenarnya cuma menginput tadi itu, menginput kegiatan apa. Contohnya saya mau adakan tahun depan sosialisasi APBD desa, namanya kegiatan sudah ada semua ini. Tinggal masukkan pertama ATK, rekening ATK, kertas berapa, pulpen berapa yang dibutuhkan, rekening lagi. Boleh saya kasih lihat ya, contoh kalau bisa agak. Berarti dengan aplikasi ini mempermudah Ya, pengumpulannya. pasti. Aplikasi kan dibuat untuk mempermudah. Kalau untuk mempersusah bukan aplikasi. Aplikasi Gojek, Grab itu mempermudah semua. Bisa video juga, mati biar aja ada jasa video. Saya contoh satu, ini kan muncul semua dinas pendidikan. Ini namanya kegiatan. Jadi ini yang ini. Makanya saya punya ini berhubungan dengan DPRD. Jadi isi dari kegiatan ini sudah ada dalam rule-nya Kemendagri. Ini aplikasi ini tidak bisa dirubah-rubah, tinggal pilih kita. Kegiatan program itu sudah ada di dalam sini. Tinggal Dipilih apa yang kita mau pakai di tangan. Dia sudah siapkan beratus-ratus program kegiatan. Jadi tinggal pilih kegiatan tahun depan, bidang anggaran mau bikin apa, cari saja. Di sini ada semua. Fotonya tersedia, tinggal kita masukkan anggarannya. Nah, ini berarti ini kan kegiatan saya tahun ini kegiatanku anggarannya 756 juta. Saya cetak ya ke dalam ini ada tahapannya ini.
mulai penyusunan sampai penetapan APBD. Jadi apa yang kita mau cetak dia sudah tersimpan di sini, dia punya histori, istilahnya perjalanan mulai RKPD sampai KUA PPAS, penyelesaian APBD. Ini kan hasil evaluasi ini ada setelah dibahas di DPRD, kita harus setuju di provinsi begitu. Nah, disetujui oleh gubernur, semua APBD kabupaten kota harus disetujui oleh gubernur masing-masing. Atau contohnya saya cetak supaya jelas. Nah, ini nama programnya tadi, kegiatannya ini. Nah, ini saya punya uang ini rekening belanja alat kegiatan alat tulis kantor. Berapa saya perlu? Bolpen ada 18 buah. Ini semua yang akan kita susun dalam punya SKA. Jadi totalnya 756 juta itu apa semua? Dia rinci lagi. Ini namanya rekening belanja. Nanti SPJ-nya berdasarkan ini. Kita ini rekeningnya ATK. Saya mau beli ballpoint. Ini sudah ada SSH namanya, didaftarkan di bidang pembangunan. Kalau untuk menentukan harga per unit per buahnya ini dari mana? Dari hasil survei atau dari katalog dari yang? Ya, kalau untuk yang ini biasanya hasil survei. Survei harga barang itu hasil survei. Teman-teman dia itu bidangnya ada di aset, yang mendata harga barang, harga kertas, semua itu bukan tupoksinya anggaran. Tupoksinya di bidang aset. Jadi mereka yang mensurvei di toko-toko, kalau tidak salah dia minimal 3 toko sebagai pembandingnya. Jadi 3 toko ATK, umpamanya pulpen di sini 5.000, pulpen di sana 5.500, pulpennya di toko 1 7.000. Harus dia rata-ratakan, begitu. Itu rumusnya. Jadi 3 toko ini diambil rata-ratanya, berapa dia mau kasih masuk di harga ini sebagai patokannya kita untuk tahun ini. Ditambahkan dengan pajaknya, harus ada pajak seperti itu. Jadi ini seperti ini saya beli pulpen, saya beli map, saya beli map ordner, saya tinta. Kemudian rekening selanjutnya saya beli kebutuhan alat dan kegiatan kertas cover, saya beli amplop. Kebutuhan saya punya ruangan, saya punya bidang, dan semua ini namanya RKA seperti ini. Dapat 700 juta sampai semua. Kemudian cetak, ada lagi honornya, karena kita di sini kan ada namanya kegiatan toh. Kegiatan itu harus ada honor timnya. Kita masukkan lagi di sini honor tim sekretariat, anggotanya berapa orang? 5 orang kali 6 bulan. Berarti dianggarkan hanya 6 bulan dulu, karena ini kita terbatas anggaran seperti yang saya bilang tadi. Harusnya kan 1 tahun, karena keterbatasan anggaran dan sudah menjadi kebijakannya pimpinan, kita 6 bulan saja dulu. Nanti kalau ada uang boleh ditambah, jangan memaksakan seperti itu. Jadi sesuaikan kebutuhan yang dikasih uang sama. Ada lagi anggaran ini lagi Boleh, itu tergantung pimpinan. Mana yang dia mau dahulukan, dia kasih. Siapa tahu ada yang penting, lebih penting daripada ini, dan uangnya cuma berapa 100 juta, sementara ini kebutuhannya 400 juta 6 bulan. Berarti dia butuhkan 400 juta lagi untuk 6 bulannya lagi, kan begitu logikanya. Ini baru 400 sudah baru 6 bulan. Berarti kalau dia kebutuhan 1 tahun dikali 2 saja ini 400 jutanya. Nah, mau cari uang 400 juta di mana? Kalau ada uang cuma 100 juta, dia akan cukup di sini lagi, Pak. Seperti itu. Sampai honornya. Ini honor tenaga ahlinya. Ini dimasukkan semua di perencanaan, namanya di kita sebagai kertas kerja sebelum di aplikasi kita bikin di Excel dulu. Lemburnya, biaya lembur kita masukkan semua. Sampai dengan penggunaan belanja uangnya kita, kalau dikasih uang, apa yang kita mau belanjakan semua itu. Lembur. Ini ada beda-beda lembur bawang 3 sampai perjan dinasnya. Kan perjan dinas ini kan biasanya kita koordinasi. Ada hal-hal yang belum ditahu, apalagi aplikasi ini baru, jadi kita mau koordinasinya kemana? Kalau di provinsi tidak bisa akomodir, tidak bisa jawab, kita bisa ke Jakarta seperti itu. Nah, jadi ini semua perjanjian masuk di sini. Ini sebenarnya rincian RKA.
Jadi baru satu kegiatan seperti itu. Jadi 700 anggarannya saya 700 juta ini semua kebutuhannya jelas. Nah, pada saat sudah jelas ini baru kalau sudah ditetapkan sudah silakan bikin SPJ-nya tadi itu pencairan. Kalau mau bikin bikin di toko ATK berapa mau beli pergi di tol ATK beli ballpoint 18 bikin minta kwitansinya, baru bikin SPJ pencairannya Gitu. nah gitu. Cairannya minta uang sama bendahara urus kemari Kabit. seperti itu. Kegiatan anggaran toh kalau DPA sudah menjadi dokumen, singkatannya dokumen pelaksanaan anggaran. Kalau RKA rancangan kegiatan anggaran gitu. Nanti perbedaan yang kedua antara RKA dan DPA, RKA belum mencantumkan pencairan tiap bulannya, rencana pencairan tiap bulannya. Kalau di DPA sudah kan 12 bulan. Jadi kegiatan ini umpamanya kegiatannya saya ini mau dibikin di bulan apa harus jelas. Begitu, harus jelas kita saya mau buat di bulan Maret. Harus ditaruh di bulan Maret. Coba contoh di sini ya. Gitu. Jadi itu perbedaan antara RKA dan DPA. Satu masih rancangan, satu sudah jadi dokumen. Dan yang kedua perbedaannya pencairannya sudah kelihatan. Kalau DPA ada sudah per bulannya, di mana kita mau gunakan ini uang. Jadi kalau kita taruh di bulan Maret, terus kita mau pakai di bulan Januari tidak bisa. Uangnya masih tersedia di bulan Maret. Tapi kalau uangnya di Maret, terus nanti Juni kita belanjakan bisa, karena sudah sempat dianggarkan. Tidak apa-apa begitu. Berarti mungkin ada sesuatu hal. Tapi kalau uangnya belum tersedia baru terus melaksanakan tidak bisa. Gitu. Tapi kalau sudah tersedia, tapi terus melaksanakan nanti bulan berikutnya itu sudah bisa karena uangnya sudah tersedia dari awal. Cuma tidak bisa juga catatan. Menjadi catatan tidak bisa juga kita anggarkan semuanya di awal-awal tahun. Karena uang yang ditransfer ke daerah dari pusat dari Kementerian Keuangan itu dibagi-bagi juga. Di Januari begini persentasenya ini, karena kalau dikirim ke daerah dan mereka secara gelondongan uangnya dari pusat itu tidak ada, karena tahu lah kalau ekonomi kan maksudnya ini berhubungan dengan PAD